Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Natasha Purba. Saya berasal dari kelas 2E Pendidikan Matematika dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis statistik deskriptif dari data kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang dimana kita lihat di sheet pertama itu adalah data asli yang merupakan data yang saya ambil dari sumber https www.bps Go ID, yang dimana di sini saya mengambilnya dari Badan Pusat Statistik. Di sini kita bisa melihat di sini merupakan jumlah kecelakaan per tahun. Data yang saya gunakan itu adalah jumlah data kecelakaan per tahun, lalu ada jumlah korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Data ini sudah saya olah menggunakan Excel dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu rata-rata, median, modus standar deviasi, serta kuartil dan persentil. Yang dimana kita bisa lihat di sheet kedua, yang seperti saya katakan. Lalu di sini kita mendapatkan pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama, bagaimana tren jumlah kecelakaan di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2021? Nah, tren jumlah kecelakaan Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah kecelakaan mencapai angka tertinggi yaitu 116.411 kejadian. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yang menjadi 100.028 kejadian yang kemungkinan dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021, angka kecelakaan kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 103.645 kejadian. Dan secara umum, tren kecelakaan menurun dari tahun pertama ke tahun kedua, kemudian mengalami sedikit kenaikan di tahun ketiga. Di situ kita tidak menggunakan rumus khusus karena itu hanya analisis urutan waktu atau time series sederhana untuk menamati tren naik atau turunnya. Nah, tren ini dianalisis dari perubahan nilai tahunan dari tahun 2020 menurun drastis, kemungkinan akibat pandemi dan pembatasan mobilitas. Lalu pada tahun 2021 naik sedikit tetapi masih lebih rendah dari tahun 2019. Kita menggunakan jumlah kecelakaan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Lalu yang kedua, pertanyaannya ada bagaimana perbandingan jumlah korban mati, luka berat, dan luka ringan selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang dimana kita mendapatkan jawabannya, jika dibandingkan berdasarkan rata-rata selama 3 tahun terakhir, kategori korban luka merupakan yang paling banyak jumlahnya, dengan rata-rata mencapai 122.000 orang. Maksud saya 122.924 orang per tahun. Dan di posisi kedua ada korban meninggal dunia atau mati dengan rata-rata 24.822 orang per tahun, sedangkan korban luka berat menempati posisi terendah dengan rata-rata sebanyak 11.260 orang per tahun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kecelakaan tetap terjadi, sebagian besar korban mengalami luka ringan dan tidak sampai meninggal atau mengalami luka berat.
yang dimana kita menggunakan min atau rata-rata, yang dimana itu korban mati merupakan 24.822, luka berat itu ada 11.260 yang bisa kita lihat, dan luka ringan adalah 122.924. Kita menggunakan rumus Excel, yaitu range. Jadi penggunaan rata-rata itu menunjukkan luka ringan paling dominan, sementara luka berat itu paling rendah, dan mengindikasikan mayoritas kecelakaan tidak terlalu fatal. Lalu, yang pertanyaan ketiga ada bagaimana distribusi korban mati selama 3 tahun terakhir berdasarkan ukuran pemusatan. Nah, kita mendapatkan jawaban, distribusi jumlah korban meninggal dunia atau mati selama tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat dilihat melalui ukuran pemusatan data. Rata-rata korban mati selama periode tersebut adalah 24.822 jiwa per tahun. Nah, nilai-nilai median ini, yaitu nilai tengah dari 3 data tahun, adalah 25.266 yang menunjukkan bahwa separuh dari data berada di bawah dan separuhnya di atas angka ini. Modus tidak dapat ditentukan karena setiap tahun memiliki nilai yang berbeda dan tidak ada angka yang muncul lebih dari satu kali. Ini menunjukkan distribusi yang cukup seimbang dengan cenderung sedikit menurun dari waktu ke waktu. Yang dimana distribusi korban mati ini atau kita menggunakan ukuran pemusatan, yaitu ada distribusi korban mati ini seimbang karena median dan min hampir sama dan tidak ada modus atau yang dimana data berdistribusi normal atau merata, karena yang dimana min itu yang kita menggunakan average dan hasilnya adalah 24.822 dan kita menggunakan median yang dimana kita mendapatkan 25.266 dan tidak ada hampir sama dikatakan. Kita ke pertanyaan keempat, yang dimana dalam 3 tahun terakhir kategori korban mana yang memiliki variabilitas tertinggi? Kita mendapatkan jawaban, yaitu kategori korban yang memiliki tingkat variasi atau variabilitas tertinggi selama 3 tahun terakhir adalah korban luka ringan. Ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi yang paling tinggi dibandingkan kategori lain, yaitu sebesar 12.677,97. Wow. Standar deviasi ini menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari data. Yang data dari rata-rata, yang artinya jumlah korban luka ringan setiap tahun cenderung berfluktuasi secara signifikan. Berbeda dengan jumlah korban luka berat atau korban meninggal dunia yang lebih stabil dari tahun ke tahun. Yang dimana bisa kita lihat standar deviasi, ya, ini bisa kita lihat luka ringan. Kita mengambil dari tabel penyebaran. Lalu kita ke pertanyaan yang kelima. Tahun berapa jumlah kecelakaan paling tinggi dan yang paling rendah? Kita mendapatkan jawaban. Tahun dengan jumlah kecelakaan tertinggi adalah 2019 dengan total 116.411 kejadian. Sementara itu, tahun dengan jumlah kecelakaan paling rendah adalah 2020, yaitu sebanyak 100.028 kejadian. Penurunan ini yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu cukup signifikan dan diduga kuat berkaitan dengan penurunan mobilitas masyarakat selama pandemi. Meskipun pada tahun 2021 jumlah kecelakaan kembali meningkat menjadi 103.645. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan 2019. Wow. Sangat memperhatikan. Yang dimana di pertanyaan yang kelima ini
kita menggunakan tahun jumlah kecelakaan tertinggi dan yang paling terendah. Ini asal analisis deskriptif langsung dari data mentah tanpa perlu rumus. Karena tapi kita tidak memerlukan rumus, tapi disokong pemahaman kontekstual. Misal pandemi di 2020. Lalu kita ke pertanyaan terakhir, yaitu jenis korban apa yang memiliki jumlah tertinggi dan terendah selama 3 tahun terakhir. Dan kita mendapatkan jawabannya yaitu berdasarkan total jumlah dan rata-rata tahunan, jenis korban yang memiliki jumlah tertinggi adalah korban luka ringan, yang setiap tahunnya mencapai angka lebih dari 120.000 kasus. Wow. Dan di sisi lain, kita dapat lihat korban luka berat tercatat sebagai yang paling sedikit, yaitu sekitar 11.000 kasus per tahun, dan hal ini dapat mengindikasikan bahwa mayoritas kecelakaan yang terjadi bersifat ringan atau sedang tanpa dampak yang fatal, dampak fatal yang besar bagi sebagian besar korban. Yang dimana kita bisa lihat di sini. Nah, di sisi lain kita mendapatkan tabel grafik tren kecelakaan pada tahun 2019 dan tahun 2001 dan faktor penyebab kecelakaannya. Yang dimana kita bisa lihat ini ada grafik tren kecelakaan pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Dan grafik ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi sebanyak 116.411 kasus kecelakaan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis menjadi 100.028 kasus, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat sedikit menjadi 103.645 kasus. Nah, penurunan tajam pada tahun 2020 itu sangat mungkin disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Namun, kenaikan kembali di tahun 2021 yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas masyarakat yang perlu diantisipasi dengan penguatan keselamatan berlalu lintas. Bisa kita lihat dari pada tahun 2019, 2020, dan kembali naik pada tahun 2021. Lalu kita di sini ada mendapatkan grafik penyebab faktor penyebab kecelakaan, yang dimana di sini ada faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor manusia, dan di slide dan di grafik yang kedua kita mendapatkan faktor penyebab kecelakaan, yang dimana ada faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Nah, di sini kita mendapatkan faktor manusia, kita mendapatkan 61% dari persentase, dan di sini ada faktor kendaraan yaitu 9%, dan di sini ada 30% dari faktor lingkungan, yang dimana faktor lingkungan hampir melampaui faktor manusia. Maksud saya, faktor lingkungan itu 1:2 dengan faktor manusia. Yang dimana kita tahu bahwa faktor manusia menjadi penyumbang terbesar kecelakaan, yakni lebih dari setengah total kasus. Yang artinya, perilaku pengendara seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, kecepatan berlebihan, atau mengemudi dalam kondisi yang lelah, itu sangat berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan. Seperti saya sedang mengalami kecelakaan luka ringan, yang dimana itu saya diambil dari faktor perilaku pengendara. Walaupun saya di Gojek, tapi saya mengalami kecelakaan luka ringan yang mengakibatkan saya
masuk ke dalam faktor penyebab kecelakaan. Lalu, yang dimana faktor kendaraan dan lingkungan itu relatif lebih kecil, tetapi tetap penting untuk diperhatikan dalam upaya pencegahan. Oke, di sini saya sudah menyelesaikannya dan kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah kecelakaan menurun saat aktivitas masyarakat berkurang dan meningkat kembali saat mobilitas kembali normal lah. Jadi solusi paling efektif untuk menurunkan kecelakaan adalah dengan fokus pada perubahan perilaku dan melalui edukasi, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran. Sekian presentasi dari saya tentang jumlah kecelakaan korban mati, luka berat, dan luka ringan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Saya Natasha Purba akan mengakhirinya dengan Santi 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 Shalom. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni.